Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur Worst Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 16, Wanita Cantik. Berpindah ke sebuah pemandian air panas, salah satu tempat yang sering Maki dan Kuriko kunjungi. Kurang lebih sudah 2 minggu, Kuriko menginap di tempat Maki, dan mereka selalu pergi ke sana untuk menyegarkan badan. Diketahui Kuriko menyukai berendam di pemandian air panas itu, meskipun sedikit terlalu panas dari kebanyakan pemandian di sekitar Teluk Hakata. Terlihat mereka sangat menikmati momen berendam itu, namun sayangnya ada yang kurang bagi Kuriko, yaitu gadis. Ia pikir jika para gadis bergabung, mungkin akan lebih baik di sana. Suatu momen yang tidak diharapkan oleh Maki. Saat itu di Hakata akan diadakan malam festival kembang api Ohori yang biasa diadakan pada hari Minggu terakhir bulan Juni, atau lebih tepatnya lusa. Malam ini tentu tak bisa dipisahkan dari tradisi yang telah berjalan selama lebih dari 40 tahun, yang terus diteruskan oleh generasi berikutnya, yaitu Perang Hakata. Menurut Maki, ada satu kuil sebagai tempat terbaik untuk menyaksikan malam puncak tersebut, yaitu kuil Bongkucho. Bagi Kuriko, dimanapun ia berada, selama ia ditemani oleh seorang wanita di festival kembang api itu, akan menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi Maki kembali mengingatkan Kuriko soal tradisi yang sudah terjaga, seperti yang disinggung sebelumnya, wanita yang akan menjadi alasan sebuah pertarungan, dan pria yang akan menyalakan api peperangannya. Atau sebenarnya mereka bertarung dan atau tanpa perlu alasan. Melihat seniornya itu, Kuriko pun tak habis pikir. Orang ceria, namun kuat seperti dirinya, memang lebih suka bertarung dibanding dirinya. Ya, seperti yang kita tahu, Kuriko ini hanya mau meladeni seseorang jika itu menyangkut soal perempuan. Dan Maki pun menjamin, Kuriko akan dengan mudah mendapatkan keinginannya jika ia memenangkan perang itu. Kuriko jelas menyadari hal itu, hal yang membuatnya mau menerima tantangan supaya bisa bebas berkencan kapanpun ia mau. Menurut Maki hanya seorang pecundang yang tak memiliki tujuan dan tak tahu apa yang dia perjuangkan dalam hidupnya. Di dalam kamar mandi adalah tempat bagi semua orang untuk mencurahkan ambisinya. Setelah mereka membilas dan memakai baju, keduanya segera meninggalkan pemandian itu. Pada akhirnya mereka tak menjumpai satupun gadis di pemandian umum itu. Meski biasanya para gadis akan menghabiskan waktu seharian selama sisa musim semi. Tanpa diduga, seseorang telah melemparkan sebuah asbak ke arah Kuriko dan Maki. Yup, seorang gadis muda terlihat marah pada mereka berdua. Sepertinya ia mengira Kuriko dan Maki telah mengintip di bilik perempuan. Ia tak suka melihat tindakan bodoh keduanya. Ini adalah Fujiko, gadis berumur 9 tahun, pemilik pemancingan Shigetora. Maki berusaha menjelaskan kesalahpahaman Fujiko pada mereka. Kuriko pun sama, namun ia tak sengaja mengatakan tak tahu tempat itu ada seorang wanita di sana, yang membuatnya menerima tendangan di wajahnya oleh Fujiko. Di tengah kehebohan mereka muncul lagi seorang pria berjenggot yang tiba-tiba melompat ke arah Maki. Oto langsung memiting Maki karena ia juga mengira Maki mencoba untuk mengintip bilik pemandian wanita. Namun tiba-tiba Kuriko justru menggendong Fujiko bersamanya. Malam hari itu di bawah langit yang cerah, Kuriko membawa Fujiko ke tepi pantai. Fujiko mulai waspada dengan Kuriko yang membawanya ke tempat itu. Ia juga menjamin takkan memaafkan atas tindakannya, namun Kuriko justru mengeluarkan kembang api dari sakunya. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Fujiko ketika Kuriko datang ke rumahnya, pemancingan Shigetora. Kembang api mengingatkan Fujiko pada kenangan indah bersama ayah dan ibunya 3 tahun yang lalu. Ayahnya selalu menjanjikan untuk membawa Fujiko ke Hakata untuk menyaksikan festival kembang api di sana. Kuriko mulai penasaran mengapa ia tak meminta ayahnya membawanya ke sana. Namun meski Fujiko ingin sekali kembali, ada alasan mengapa ia tak melakukannya lagi. Yang mana Fujiko sudah tak memiliki ibu lagi. Baginya, kemanapun ia pergi, apapun yang ia cari di dunia ini sudah tak berarti lagi saat ibu telah tiada. Saat itu Kuriko mencoba bersimpati padanya. Namun Fujiko kini sudah berdamai dengan keadaan. Ia tak sedih lagi. Kesibukan seperti bersih-bersih, mencuci, memanaskan air di bak mandi, memasak makanan untuk para tamu sudah membuatnya sibuk.
selagi Kuriko dan teman-teman yang lainnya berkunjung ke sana, dan terkadang semua kegiatan itu membawa nostalgia masa lalu. Kegiatan-kegiatan yang setiap hari ibu lakukan untuk anaknya. Di momen ini, Fujiko terduduk. Ia mulai larut dengan kesedihan. Fujiko mulai meneteskan air mata. Kuriko pun hanya terdiam, namun berbeda dengannya. Meski Kuriko tak bisa memahami perasaan seorang wanita, namun satu hal yang pasti, dia akan terus berjuang. Kuriko tak ingin melihat seorang wanita larut dalam kesedihan. Baginya, wanita layak mendapat tempat istimewa dan terus tersenyum. Lalu untuk menghilangkan kesedihan Fujiko, Kuriko mengajaknya kencan. Dengan sifat romantisnya, Kuriko memandang mata Fujiko. Sambil memegang tangannya, ia akan membuat seorang wanita yang baik hati agar tetap tersenyum pada pertunjukan kembang api dari tempat yang spesial. Fujiko terkejut saat Kuriko mengajaknya melihat festival kembang api. Kebetulan, festival kembang api akan dimulai 2 hari lagi, dan sebelum itu akan ada orang yang menjemput mereka di sana. Karena prinsip Kuriko adalah membahagiakan wanita, dan meski terkadang wanita harus menangis untuk mengerti arti sebuah kebahagiaan. Ketika Fujiko merasa kesepian, Kuriko ingin dia tertawa bersama seseorang. Karena Kuriko akan kembali besok pagi, ia meminta maaf karena harus kembali lebih dulu. Dia berkata harus melakukan persiapan dan ada beberapa orang lagi yang harus ia bereskan. Chapter 17. Tangisan kaca fajar yang redup. Seperti yang Kuriko katakan semalam, Hanaki Kuriko kembali ke kota Hakata. Berita kembalinya Kuriko dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Tentu kabar itu cukup menggembarkan karena kandidat terkuat kembali, maka itu berarti perang akan segera mencapai puncaknya. Dengan kondisi yang lebih prima dan pikirannya yang kembali jernih, Kuriko sangat bersemangat pagi hari itu. Lawan pertama sekembalinya ke Hakata adalah pria ini. Pada tanggal 29 Juni, Shino Dojima dari SMP Chirikahama resmi dikalahkan oleh Hanaki Kuriko. Tampak di sini Kuriko tak mengalami kesulitan berarti saat mengalahkannya. Bahkan Kuriko hanya butuh 1 pukulan untuk melemparkan Dojima ke kanal. Sejak Kuriko meninggalkan kota untuk sementara waktu, peperangan terhenti selama waktu itu. Kini menurut Shinigami, tersisa 5 orang lagi yang masih bertahan, termasuk Hanaki Kuriko. Kuriko berencana untuk menghabisi semuanya sekaligus hari ini. Dengan begitu, ia berharap takkan ada orang yang datang untuk menantangnya di kuil Hokyuzumi besok. Shinigami melihat perubahan yang terjadi pada Hanaki Kuriko. Sikapnya berubah 180 derajat dari sebelumnya, di mana biasanya Kuriko selalu menghindari pertarungan dan hanya membalas jika ia dipukul. Namun kali ini, ia telah menjadi pria sejati. Shinigami sama sekali tak mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang membuat seorang Hanaki Kuriko bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat. Beralih ke sebuah dojo, berita kembalinya Hanaki Kuriko juga telah sampai ke tempat ini. Karpo saat itu sedang berlatih tinju, ditemani oleh pelatihnya. Ia cukup menyesalkan dirinya yang terlalu cepat menantang Kuriko waktu itu. Jika saja ia menunggu lebih lama lagi, selagi terus meningkatkan kemampuannya, mungkin jalannya pertarungan akan lebih sengit. Disinilah Karpo menjadi sangat termotivasi untuk membalaskan kekalahannya atas Kuriko. Balas dendam takkan berarti tanpa lawan yang 120% serius. Di tempat lain, Wasabi mendengar laporan soal kembalinya Hanaki Kuriko. Berbeda dengan penantang lainnya, Wasabi justru memilih mundur. Wasabi ini orangnya memang perhitungan dan realistis, meski rekan-rekannya mendorongnya untuk terus maju. Bahkan kini ia berada di 5 besar. Serta Kuriko yang belum serius, mungkin akan memperbesar peluang kemenangannya. Namun Wasabi punya pandangan lain. Ia bisa saja langsung dikalahkan dan beralih ke rencana B untuk SMP Tenjin. Yang mana isi rencana B itu adalah mendapat keuntungan dengan menjalankan bisnis baju di tempat final. Jawaban yang tak mengherankan bagi teman-temannya. Yang diharapkan Wasabi dari pertarungan adalah mendapat keuntungan dengan berbisnis. Di waktu yang sama, Kuriko ditemani Shinigami mendatangi kandidat lainnya. Kali ini adalah pemimpin SMP Okihime, Ryuji Urakawa, dikenal sebagai Uradora. Ryuji pun merasa terhormat
didatangi langsung oleh sang Raja Iblis. Ryuji sendiri tak berekspektasi banyak dari pertarungan itu. Ia mengira peluang kekalahannya sangat besar, namun justru setelah dikalahkan, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Kuriko juga percaya diri bisa menyingkirkan pesaingnya itu hanya dengan satu pukulan. Di tempat lain, tepatnya Cafe 18. Di sana dua pria sedang mengobrol dan diketahui manajer kafe itu adalah pemenang perang tahun lalu. Ia belum tahu apakah ia bisa menjadi saksi di final nantinya. Alasan mengapa pria ini menyadari keuntungan yang didapat dari perang itu adalah tak ada sama sekali. Malah dirinya terluka parah dalam pertarungan itu yang membuatnya kini hanya bisa duduk di kursi roda. Menurutnya jika terlibat dalam perang besar itu hanya kesialan yang menanti di depan. Dan jika bisa mengulang hidupnya, ia lebih memilih untuk tak berpartisipasi. Kemudian Shin beralih ke markas geng Hakatayama. Di sana anggota geng ini tengah berkumpul lengkap. Mereka menyaksikan bos mereka, Bon Nakanishi Satoru, bertarung melawan Kanmai Chihiro. Bon mengakui ketangguhan dari Chihiro, meski di sini pertarungan masih berjalan cukup seimbang. Keduanya saling berhadapan untuk menyingkirkan satu sama lain karena mereka ingin bertarung melawan Hanaki Kuriko. Pun dengan pria botak ini yang menikmati jalannya pertarungan sengit itu. Lili, bunga lili Buddha, sebelumnya sudah pernah dikalahkan oleh Kuriko di malam hari ketika iblis mesum itu berkencan dengan pacarnya. Kedatangannya ke markas Hakatayama adalah menjadi saksi sekaligus membawa kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah semua kandidat telah kalah. Siapapun yang menang antara Bon dan Chihiro akan melaju ke final. Sedangkan kabar buruknya, lawan mereka di final adalah Hanaki Kuriko. Setelah mendengar kabar itu, mereka bersemangat untuk segera menyelesaikan pertarungan. Ketika antusias siswa SMP di Hakata kembali membara dengan kembalinya Hanaki Kuriko, kuil Hogyusumi justru tenang dan hening seperti air. Panggung megah yang melahirkan petarung tangguh. Tempat ini jelas menantikan seseorang mengukir namanya di lentera yang telah padam dengan menyandang gelar pemenang. Tetapi legenda sekolah menengah pertama, Hanaki Kuriko, tak menginginkan hal itu sedikit pun. Semuanya dimulai di sini. Dan dengan bangku taman yang menghadap ke festival kembang api, menyambut final di pagi hari. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!